Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis wadah untuk budidaya tanaman asollah. Ya, di sini saya akan menjelaskan 4 jenis wadah yang memang saya gunakan dalam kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, yang pertama itu adalah kolam beton. Ya, jenis kolam beton ini tentunya merupakan jenis wadah yang membutuhkan biaya pembuatan yang jauh lebih tinggi, lebih mahal apabila dibandingkan dengan jenis-jenis wadah budidaya tanaman asollah yang lain. Ya, jadi di samping mahal, jenis wadah ini tentunya memiliki kelebihan ya, terutama bentuknya yang lebih kuat, lebih stabil dan permanen, sehingga sangat memudahkan kita di dalam melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman asollah. Ya, misalnya pada saat kita melakukan proses pengadukan, kita bahkan bisa masuk ke dalam media budidaya asollah ini, bisa masuk ke dalam dan melakukan proses pengadukan. Ya, kemudian dengan wadah yang berupa kolam beton itu dengan mudah kita bisa memasang pipa pembuangan otomatis. Ya, pipa pembuangan otomatis untuk mengeluarkan kelebihan air pada media budidaya tanaman asollah pada saat musim hujan. Jadi itu jenis wadah yang pertama yang kami perkenalkan. Kemudian yang kedua adalah media budidaya tanaman asollah atau wadah budidaya tanaman asollah yang berupa kolam terpal. Ya, kolam terpal ini tentunya biaya pengadaannya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kolam yang berupa kolam permanen. Ya, namun demikian satu juga kelebihan daripada media budidaya yang berupa kolam terpal, yaitu kita bisa memilih jenis terpal sesuai dengan luasan kolam asollah yang ingin kita buat. Ya, jadi seperti itu. Budidaya asollah bisa kita lakukan dengan menggunakan wadah yang berupa kolam terpal. Ya, harga terpal umumnya jauh lebih murah dibanding apabila kita membuat kolam asollah dengan bahan berupa beton. Ya, berikut jenis wadah yang ketiga yang bisa digunakan adalah wadah plastik atau kolam plastik. Ya, kolam plastik ini itu biasanya kita gunakan untuk melapisi kayu ya, atau dinding kolam yang kita biasanya buat dari kayu ataupun seng-seng bekas ya. Ya, jadi ini juga tentu harganya jauh lebih murah, namun praktis untuk bisa kita gunakan. Ya, saya sering menggunakan dinding kolam yang berupa kayu atau papan-papan bekas ya, yang kita bentuk hingga menyerupai kolam ya, dan nantinya kita lapisi dengan plastik. Ya, plastik ini kita tinggal mencari jenis-jenis plastik apa yang bisa kita gunakan. Saya biasanya menggunakan plastik yang biasanya kita gunakan sebagai pengalas cor jalanan. Ya, jadi tentunya bisa kita dapatkan di toko-toko material ya, toko bangunan. Ya, dan yang keempat, jenis wadah yang sering saya gunakan untuk melakukan pembudidayaan tanaman asollah itu adalah wadah yang berupa baskom ya. Wadah yang berupa baskom. Saya sering menggunakan baskom
yang merupakan baskom daur ulang dari bahan-bahan bekas ya. Tentu ukurannya lebih besar. Kemudian yang kedua, tahan terhadap panas ya, jadi tidak mudah rusak walaupun setiap hari terkena cahaya matahari dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Sebagaimana kita paham bahwa memang cahaya matahari merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman asollah ya, sehingga untuk memilih jenis baskom yang kita gunakan sebagai wadah media budidaya asollah, kita harus memilih jenis baskom yang tahan terhadap panas ya, tahan terhadap panas dan tahan juga terhadap air hujan ya, air hujan pada musim hujan ya. Sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi ada 4 jenis wadah budidaya tanaman asollah yang sering saya gunakan ya. Tentunya juga rekomendasi buat Anda yang baru memulai belajar membudidayakan tanaman asollah ya. Masih banyak jenis wadah-wadah yang lain seperti kolam tanah, itu juga bisa gunakan, atau kolam-kolam ikan yang sudah tidak terpakai, itu bisa kita jadikan sebagai wadah budidaya tanaman asollah ya. Sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang kita bisa berikan pada konten kali ini mengenai jenis-jenis wadah untuk budidaya tanaman asollah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.